Selesai. Terus. Halo Sobat Sejarah, kali ini kita akan membahas mengenai peran orang Tionghoa dalam membantu Indonesia mencapai kemerdekaan. Sebenarnya munculnya nasionalisme Tionghoa sudah terlihat sejak zaman kolonialisme Belanda, hingga berperan penting dalam mencapai kemerdekaan dan juga perkembangan Indonesia selanjutnya. Tentu saja hal tersebut seolah berbeda dengan stigma kebanyakan masyarakat di Indonesia saat ini yang menyatakan bahwa golongan Tionghoa merupakan economic animal atau binatang ekonomi yang tidak memiliki loyalitas terhadap politik pemerintahan dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Meskipun minoritas, namun nyatanya peran orang Tionghoa di Indonesia tidak bisa dianggap sebelah mata. Mereka merupakan salah satu pondasi bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Orang Tionghoa juga ikut andil dalam berbagai macam bidang seperti seni, ilmu pengetahuan, kuliner, teknologi, industri, dan masih banyak lainnya. Berikut ini beberapa peran besar etnis Tionghoa mulai dari masa pergerakan nasional hingga mencapai kemerdekaan. Yang pertama, peran etnis Tionghoa melalui pers dan juga media massa. Pada awalnya, orang-orang Tionghoa mendirikan sebuah perkumpulan yang mereka namai Tionghoa Hui Quan atau THHK atau Perkumpulan Orang-orang Tionghoa di Indonesia yang lokasinya berada di Jakarta. Dibentuk untuk menentang pemerintahan kolonialisme Belanda yang dianggap diskriminatif terhadap orang Tionghoa, sehingga hal ini membangkitkan kesadaran di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia. Mereka kemudian membentuk surat kabar yang diberi nama Shinjitpo untuk melawan pemerintahan kolonial. Mereka juga ikut menyuarakan kegiatan yang berkaitan dengan Budi Utomo. Selain itu, sejak berdirinya PNI atau Partai Nasional Indonesia, mereka juga ikut mendukung dengan membuat berita lengkap mengenai PNI yang kemudian disebarkan di berbagai media lainnya. Mereka juga menyuarakan aspirasi mereka melalui kritikan terhadap pemerintah kolonial. Surat kabar tersebut tentunya tidak hanya dibaca oleh kalangan Tionghoa saja, melainkan hampir seluruh rakyat Bumi Putra, sehingga dengan keberadaan media surat kabar yang berbahasa Melayu, dianggap membahayakan pemerintah kolonial karena secara tidak langsung bisa mendoktrin rakyat untuk memberontak. Hingga puncaknya ketika usaha mereka pun kemudian terpaksa ditutup karena pemerintah kolonial memberikan sanksi dan juga denda yang sangat besar kepada Shinjitpo yang dianggap melakukan penghinaan terhadap pemerintahan kolonial, sehingga Shinjitpo pun akhirnya resmi ditutup pada 1929. Kemudian pada 25 September 1932, berdirilah Partai Tionghoa Indonesia atau PTI. PTI merupakan partai politik di Hindia Belanda yang lokasinya berada di Surabaya. Tujuan utama didirikannya PTI adalah untuk mengajak orang-orang Tionghoa untuk berani melawan pemerintahan kolonial, serta menjunjung tinggi tanah kelahiran mereka yaitu Hindia Belanda, yang kelak menjadi Indonesia. Namun setelah beberapa tahun mengudara, PTI pun kemudian dibubarkan oleh pemerintahan Jepang pada 1942. Yang kedua, peran etnis Tionghoa pada Sumpah Pemuda dan juga BPU PKI. Selain dari partai politik, ternyata etnis Tionghoa juga berperan dalam menyediakan tempat ketika dideklarasikannya Sumpah Pemuda pada 1928. Tempat tersebut beralamatkan di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta Pusat, yang merupakan tempat kos milik orang Tionghoa. Etnis Tionghoa juga berperan dalam masa pergerakan nasional dengan menyuarakan pendapat mereka pada Sumpah Pemuda sebagai dasar lahirnya persatuan di Indonesia. Mereka adalah Kwi Tiam Hong, Oi Kai Siang, John Lau John Hook, dan Chiu Jin Ki. Sedangkan pada masa menjelang kemerdekaan, orang-orang Tionghoa juga ikut andil dalam Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat menjadi BPU PKI, serta membantu menyusun Undang-Undang 1945 yang kita gunakan saat ini. Mereka adalah Lim Kon Hyang, Oi Tiang Joy, Oi Jung Ho, dan Mr. Tan Eng Hoa.
Bahkan setelah Indonesia merdeka, etnis Tionghoa juga sangat berpengaruh dalam perkembangan Indonesia selanjutnya, khususnya di bidang ekonomi, kuliner, budaya, teknologi, industri, dan masih banyak lainnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa di like dan share ya, agar informasi ini bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Salam Jas Merah.